tiada duanya Bapa. Terkadang kami tidak menyadari Tuhan betapa baik Engkau kepada kami Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami Bapa, karena kami sering berbuat salah dan kami tidak menyadari Tuhan. Tuhan Yesus, segenap hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penyembahan, puji-pujian telah kami sampaikan kepadamu Bapa. Biarlah itu menjadi urapan yang baru di hadapan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Bapa. Kami juga mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau beri hikmat Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, urapi Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang kami terima itu menjadi rema kehidupan dalam pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi, amin, dalam ibadah kita, ibadah raya, ibadah pertama di bulan ini, saudara. Haleluya. Saya tadi berharap ada kesaksian sebenarnya, ya. Atau nanti mungkin di ibadah judo aja ada kesaksian. Bung Andri mana? Lagi sibuk. Mungkin ibadah judo, ibadah cuma doa. Kita mungkin buka ruang kesaksian ya. Mungkin minggu malu gitu ya. Supaya kesaksian itu kan menunjukkan kebesaran Tuhan. Dan kita kalau ada pergumulan kita doakan sama-sama, amin. Ya, jadi ibadah judo nanti tolong tim diatur ada kesaksian. Dan juga saya sudah minta ibadah hari Minggu itu harusnya ada pujian. Ya, sekolah minggu, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, maju pujian. Amin. Pengurus bisa ya minggu depan ya. Atau nanti kalau nggak saya tunjuk keluarga berkeluarga maju ke depan pujian ya. Dulu Pak Sinaga udah bikin kasih contoh dulu ya. Ya Pak Sinaga ya. Ada pujian. Jadi kita akan semakin meningkat saudara, amin. Bukan maksudnya kita meningkat naik ke lantai 3, bukan saudara, meningkat itu untuk kualitas ibadah kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan tadi malam Bung gede banget sudah sudah merapikan ini, tuh puji Tuhan. Ya, sudah rapi dan Bung Jerry sudah set, sudah bisa ditayangkan di layar monitor TV. Untuk para singers atau yang lain untuk melihat, saudara, sudah mulai rapi, amin. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan sekarang juga Bung Deddy sudah begitu banyak ide bagus yang sudah dibuat. Sudah ada YouTube, channel YouTube kita, ya. Nanti boleh di-share kepada jemaat kalau itu suatu hal yang baik supaya bisa diulang, supaya bisa direnungkan, amin. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kembali terima kasih buat tim musik saudara. Puji Tuhan adik kami yang sudah hadir, pemain naturalisasi saudara. Haleluya saudara ya. Bukan maksudnya naturalisasi seperti program Gubernur DKI, bukan ya, bukan. Tetapi bagian dari keluarga kita, amin. Puji Tuhan, tidak berlama-lama sebab Ibu Gembala juga sudah ada di tempat saudara. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 20 ya, Injil Yohanes pasal 20. Saya rindu kita bangkit berdiri sekali lagi saudara. Saya lihat tadi pemimpin pujian begitu semangat luar biasa. Saya lihat ke belakang, ini GBD apa Protestan saya pikir saudara. Saya mau bilang juga, semangat luar biasa. Saya mau loncat tadi saudara, karena depan saya ada meja tapi jatuh saya saudara. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-10. Judulnya Kebangkitan Yesus. Saya akan baca ayat pertama, mari saudara baca ayat kedua dan seterusnya. Ya, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang-orang itu, dan kami tidak tahu di mana ia ditempatkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusulnya dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Yang lebih dahulu sampai dan dia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Puji Tuhan, silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Temanya Yesus sudah bangkit. Amin. Pada hari pertama minggu itu saudara, pagi-pagi ketika masih gelap saudara, ada seorang perempuan Maria Magdalena berlari saudara untuk menuju kubur Yesus. Dan dia bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, tetapi tulisan ini ditulis oleh Rasul Yohanes, saudara tiri Yesus yang seorang muda saudara. Dia menulis bahwa Maria Magdalena sudah berlari duluan di hari Minggu saudara, pada saat Yesus wafat di hari Jumat, hari Minggu subuh-subuh, matahari belum terbit saudara, Maria Magdalena berlari terlebih dahulu, diikuti dengan perempuan yang lain, dan mereka saudara menuju kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah, di bagian lain katakan, mereka membawa wangi-wangian, mereka membawa mir saudara, bahan parfum, ramu-ramuan untuk membuat wangi-wangian, untuk mereka merempahi tubuh Yesus. Saudaraku, etika zaman dahulu mereka itu saudara harus melakukan itu, karena pada saat Yesus diturunkan dari kayu salib, mereka belum sempat melakukan itu. Etika tradisinya pada saat Yesus diturunkan, mereka harus melakukan itu saudara. Tapi karena Yesus wafat jam 3 sore kurang lebih, ya, kata Bung Daniel jam 3 kurang 15. Oh, luar biasa saudara. Saya sangat bersyukur kalau ada jemaat yang lebih tahu firman-Nya. Bung Denny juga dia tahu sekali itu ya. Siapa yang menghentikan matahari gitu ya? Bukan alien ya Bung ya. Jam 3 sore Yesus diturunkan dari kayu salib. Yesus wafat dan dikuburkan saudara. Model kuburan mereka saudara bukan tanah digali, tetapi dimasukkan ke dalam batu. Jadi bangsa Israel keluarga per keluarga mereka punya lokasi kuburan saudara, dimasukkan ke dalam batu. Tetapi karena belum sempat mereka merempahi tubuh Yesus untuk dalam konsep etika Mesir saudara, karena bagaimanapun waktu itu Israel dijajah oleh Mesir lama, dan mereka mengadopsi etika itu untuk diawetkan dengan wangi-wangian saudara. Ya, kalau orang Batak itu namanya batu napir gitu saudara, tidak ditanam tetapi dimasukkan ke dalam terus ditutup. Dan perempuan ini saudara datang pagi-pagi benar untuk melihat kubur Yesus. Ada pemikiran orang bahwa mereka ini datang berziarah, ya, sehingga terjadilah tradisi banyak orang pada saat menjelang hari kebangkitan saudara, atau hari kematian, semua orang berziarah, ya, ke kuburan, bersihkan saudara. Itu etika yang sekarang terjadi. Karena mengacu kepada hal ini, dan mereka juga mengacu pada Mazmur pasal 120 sampai 134
itu ada pasal khusus ziarah, saudara. Kalau saudara perhatikan dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134, itu tulisannya semua tentang ziarah. Ziarah ya, contohnya Mazmur 120 ayat 1 dikatakan nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku. Cukup banyak pasal ziarah. Tetapi ziarah yang dimaksud oleh Mazmur, saudara, bukan ziarah di kubur, saudara. Saya mau luruskan ini, saudara. Ziarah yang dimaksud nyanyian ziarah Daud pasal 120 sampai 134 bukan ziarah di kubur, saudara. Tetapi konsepnya adalah ziarah mereka kembali ke Yerusalem dari seluruh area perantauan mereka. Karena etika mereka 3 kali setahun laki-laki harus kembali ke Yerusalem untuk melakukan ritual atau sakramen yang harus ditentukan bagi mereka. Jadi bukan ziarah ke kubur, saudara ya. Banyak orang berpikir, wah hari kematian, hari kebangkitan kita ziarah, kita bersihkan kuburan, kita nyanyi-nyanyi, kita makan lapet di sana, saudara, minum teh manis susu mungkin saudara di bawah ya, atau apapun bentuknya, mulai saudara berbicara satu yang lain. Kau, ya gitu saudara ya, mintalah sama opung, kamu belum punya jodoh gitu ya. Banyak saudara begitu. Waktu Alexandra mau masuk SMATN, saudara, ada orang Batak bilang ke saya, supaya dia masuk nanti sekolah itu, kau pulang kampung lah, jarak ke opungmu, minta supaya opungmu masukkan SNMPTN. Ngeri ya saudara, opung sudah mati tahun berapa saudara? Dia gak ngerti itu saudara, dia mau minta lagi, ngeri saudara ya. Dan waktu papa dan mama saya meninggal, saudara, di sepanjang perjalanan, kita melihat saudara itu kuburan lebih besar dari rumah, saudara. Ya, lebih cantik dari rumah. Konsep di sana Maria Magdalena bersama perempuan lain bukan untuk berziarah, dan sekalipun Mazmur 120 sampai 134 berbicara tentang ziarah, di sana bukan bicara ziarah ke kuburan, tetapi kembali ke Yerusalem melakukan banyak hal ibadah-ibadah yang ditentukan bagi mereka. Lanjut saudara. Mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 4 sampai 6. Saudara boleh ke kuburan bersihkan, tapi saudara jangan makan lapet dan minta rezeki di sana, saudara ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 4 sampai 6, saudara. Paralel dengan Rasul Lukas menulis, ya, puji Tuhan, saya sudah bisa melihat ayat di sini, berarti saya tidak harus begini, saudara ya. Nah, luar biasa. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Rasul Lukas mencatat, saudara, ada malaikat Tuhan yang berdiri, saudara. Matius 28 ayat 2 mencatat terjadi gempa bumi, saudara, di saat kebangkitan Yesus. Di pagi hari subuh itu, sebelum matahari terbit, gempa bumi terjadi di saat Yesus wafat. Bapa, aku serahkan hidupku kepadamu. Gempa bumi terjadi sehingga orang terheran, berkata sesungguhnya Dia adalah anak Allah. Dan terjadi lagi gempa bumi 3 hari kemudian di saat Yesus bangkit, saudara. Saya mau katakan kuburan itu ditutup dengan batu dan dimaterai, saudara, dicor. Kuburan itu ada lubangnya, ditutup, dicor, saudara, dan ada penjaga, tentara Roma menjaga di sana. Tetapi terjadilah gempa bumi sehingga batu itu lepas, saudara. Dan pada saat perempuan itu datang, malaikat Tuhan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang yang mati?" Saya katakan waktu kita ada di puncak, saudara, betapa banyak orang
mencari kehidupan di tengah-tengah kematian. Betapa banyak orang beribadah di ibadah yang mati, saudara. Tidak ada kehidupan, tidak ada sukacita, tidak ada roh. Betapa banyak orang berkumpul di tengah-tengah orang yang mati rohani dan mereka nyaman ada di sana, saudara. Bukankah seharusnya kita mencari kehidupan yang datangnya dari Tuhan? Kita beribadah yang di sana ada roh Tuhan, ada ibadah yang kehidup di sana, saudara. Kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang hidup jasmani dan hidup rohani, saudara. Mengapa engkau mencari orang hidup di antara orang mati? Mengapa engkau mencari kehidupan di tengah-tengah kematian, saudara? Jadi malaikat katakan, kegagalan orang di saat mereka mencari kehidupan di tengah-tengah kematian. Mereka mencari nasihat di tengah-tengah orang yang tidak punya roh. Dan mereka begitu nyaman di sana, saudara. Bukankah seharusnya kita mencari kehidupan di tengah-tengah kehidupan? Amin. Baik kehidupan jasmani, terlebih kehidupan rohani, saudara. Terjadi gempa bumi dan Maria Magdalena melihat itu. Malaikat Tuhan berkata, sampaikan kepada rasul yang lain dan perempuan-perempuan ini, saudara, pergi. Kenapa perempuan ini menyampaikan kepada rasul-rasul, saudara? Karena pada waktu itu suara perempuan tidak didengar, saudara. Karena pada waktu itu kesaksian perempuan dianggap tidak berbobot, tidak bermutu. Karena bagi mereka waktu itu perempuan adalah kelas 2, warga kelas 2, dan tidak mungkin perempuan bisa memberitakan kabar baik. Tidak mungkin berita dari mulut perempuan itu akurat, saudara. Itu etika pada zaman itu. Sehingga perempuan-perempuan ini harus berlari kepada rasul-rasul, menyampaikan supaya rasul-rasul yang melihat, Petrus dan kawan-kawanlah yang melihat, menyaksikan dan melaporkan untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Ada rasul Yohanes, saudara, yang dia tidak berani untuk melihat kubur itu. Ada rasul Yohanes pada saat kita melihat dalam ayat 4 Injil Yohanes pasal 20 tadi dikatakan, keduanya ayat 3 kita mulai, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Perempuan ini melaporkan kepada rasul, saudara. Sama seperti, saudara, di saat malaikat Tuhan mendatangi gembala-gembala di padang. Mereka memberitakan kabar baik kepada gembala-gembala di padang, karena mereka sebenarnya tidak dianggap, saudara. Tetapi Allah, saya mau katakan, Allah bisa memberitakan kabar baik, kabar sukacita, misi dan visi Allah kepada orang-orang yang mungkin tidak dianggap. Dan mereka dan ayat 3 dia kata, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari Petrus sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Itu Rasul Yohanes, penulis dari kitab ini. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saudara, rasul yang datang ke kubur itu sudah berlari-lari. Mungkin Petrus karena sedikit lebih tua, larinya agak lebih lambat, saudara. Jadi murid-murid yang lain berlari begitu cepat dan ada di pintu kubur itu. Tapi mereka tidak berani masuk. Mereka menunggu Petrus, saudara. Ternyata, saudara, etika senioritas itu sudah berjalan dari masa itu. Mereka tetap menempatkan Petrus sebagai yang paling senior, yang paling tua, untuk monggo lihat dulu. Sekalipun murid-murid yang sudah berdiri di depan pintu kubur, saudara, tapi mereka mempersilakan Yesus, mempersilakan Rasul Petrus untuk melihat terlebih dahulu. Ada etika ketuaan di sana, saudara. Ya, makanya waktu saya sering ikut Beston DKI, saudara, Beston Hamba Tuhan DKI, pada saat giliran makan, saudara, wah, itu giliran makan itu paling ditunggu-tunggu, saudara, ya. Karena pada saat pujian biasanya lama. Kalau Beston DKI itu, wah, pujian lama, saudara, bisa 1 jam. Khotbah lebih lama lagi, ya. Apalagi kalau khotbah doktor, saudara, wah, lebih lama lagi. Orang sudah ngantuk semua, sudah lapar, saudara. Nah, ngantri untuk makan, saudara, itu bagian yang terbaik yang tidak akan diambil, itu, saudara. Makan.
pada saat ngantri makan saudara, biasanya yang lebih tua duluan. Wah, pendeta-pendeta senior, ya, saya pekerja saudara, saya driver saudara, sering jemput gembala saya driver, saya nunggu di belakang saudara, paling terakhir saudara. Walaupun ada sesama pekerja, karena dia lebih senior, saya tetap mundur, saya yang paling terakhir saudara. Puji Tuhan, dapatlah kuah kacang merah saudara, amin. Sudah tidak ada daging saudara. Kalaupun ada ikan tongkol bakar saudara, sudah tinggal kepala, ya, sudah tinggal duri saudara. Puji Tuhan. Mempersilahkan yang lebih tua saudara, ya, mempersilahkan yang lebih senior saudara. Dan disitulah mereka harus mengizinkan waktu itu Petrus maju untuk melihat saudara. Dan di sana dikatakan saudara bahwa ditemukan kain peluh tergulung rapi. Coba kita perhatikan lagi saudara, ayat 6, ayat 5 saudara. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ini rasul-rasul yang muda. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Nah, Rasul Petrus yang masuk saudara. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara, saya mau katakan bahwa Yesus, sebelum Yesus disalib saudara, Yesus membangkitkan orang mati beberapa kali. Ya, anak dari perwira Kapernaum, perempuan janda yang punya anak satu-satunya di perjalanan, Yesus bangkitkan. Itu masih fresh saudara. Karena etika Yahudi waktu itu pada saat sehari meninggal itu masih dianggap mati suri bagi mereka. Karena mereka bisa mengadopsi tradisi Mesir saudara, masih ada dewa yang bisa membangkitkan mereka. Tetapi kalau 3 hari tidak mungkin. Nah, Lazarus, kalau kita memperhatikan Lazarus itu mati dan Yesus datang pada hari keempat. Jadi sudah lewat 3 hari saudara. Membatalkan, membungkam setiap paradigma bahwa masih mati suri. Jadi sudah 3 hari sudah mati total, tidak mungkin hidup lagi. Yesus datang menjumpai Lazarus itu hari keempat, menunjukkan bahwa kuasa Yesus, dia membangkitkan orang mati, itu lebih dahsyat dari segala kepercayaan, tradisi nenek moyang bangsa-bangsa di sekitarnya. Sehingga Yesus katakan, Lazarus keluar. Tetapi Lazarus saudara masih terikat. Dia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan itu. Masih ada orang membantu dia membuka ikatan. Tetapi Yesus bangkit saudara, dia sendiri yang membuka ikatan itu. Artinya apa? Yesus tidak takluk kepada kuasa maut. Yesuslah yang membuka sendiri dan dia mengalahkan kuasa maut. Amin. Itu perbedaannya saudara. Pada saat Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati, seluruh kepercayaan, keyakinan Yahudi dan seluruh bangsa waktu itu patah dan gagal dibungkam. Di ayat selanjutnya lah, maka ahli Taurat bermufakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Karena apa? Yesus terlalu luar biasa, bisa mematahkan keyakinan mereka dari opung mereka selama ribuan tahun saudara. Dan kain peluh itu saudara, etika mereka itu harusnya sudah ke tanah. Jadi kain kafan ada di tanah, artinya kain kafan itu sudah tidak berpakai lagi. Tetapi kain peluh yang ada di wajahnya itu atau face towel saudara, kalau orang perhotelan katakan face towel itu kalau tidak dipakai lagi dibuang ke tanah. Tetapi kalau masih dipakai, itu dilipat bagus, digulung, ditaruh di samping. Mereka menemukan kain kafan itu sudah di tanah, berarti kematian tidak akan bangkit lagi, maut tidak berkuasa atas Yesus. Tetapi kain peluh itu saudara ada di samping saudara, di tempat pembaringan, menunjukkan itu Yesus akan kembali lagi untuk menyelesaikan misinya. Amin. Jadi kalau saudara makan dari restoran,
Serban itu kalau saudara jatuhkan, karena saya mantan pelayan saudara, pelayan restoran, jatuh itu harus diganti, berarti tidak dipakai lagi. Tetapi kalau ditaruh di samping, itu masih dipakai. Kain peluh Yesus ada di samping, menunjukkan Yesus belum selesai. Amin. Yesus akan kembali untuk melakukan misinya terakhir, menjemput engkau dan saya. Amin. Ini yang luar biasa saudara. Dan dikatakan saudara bahwa Yesus berkata, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 11, Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, saudara, Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan sampai 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, I am the resurrection and life. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudaraku, orang berkata, mari kita menikmati hidup kita, mari kita makan enak, mari kita berjalan ke sana kemari, karena hidup cuma sekali. Tetapi Yesus mengatakan, kematian itu sekali, hidup itu 2 kali, hidup sementara dan hidup yang kekal. Amin. Dikatakan, Yesus katakan, akulah kebangkitan hidup. Setiap orang hidup dan percaya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Amin. Jangan sampai kita berpikir, bro, hidup cuma sekali, ayolah ikutlah gitu ya. Tadi malam ibadah pemuda remaja dikatakan kita menjadi terang dan garam. Kita menggarami orang, bukan kita yang digarami saudara. Kita yang menggarami orang, kita yang menerangi orang lain. Sekalipun orang lain ajak hidup cuma sekali, mari kita menikmati hidup ini. Tidak, mati sekali, hidup 2 kali. Lebih banyak mana saudara? Lebih banyak hidup. Saudara pilih mana? Hidup. Amin. Puji Tuhan saudara. Sehingga kita lanjut lagi saudara. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Murid lo saudara, murid lo. Lihat dulu baru percaya saudara. Sehingga Yesus katakan, bukankah saudara, Yesus katakan saudara, Injil Yohanes pasal 20, kita turun ke bawah ayat 29 saudara. Dikatakan Injil Yohanes pasal 20 ke bawah ke ayat 29, dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa orang susah percaya saudara? Kenapa sampai saat ini banyak orang tidak percaya Yesus bangkit? Kenapa saudara? Injil Matius pasal 28 saudara. Coba kita perhatikan Injil Matius pasal 28 ayat 11. Kenapa sampai hari ini orang susah percaya Yesus bangkit? Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 dikatakan saudara, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan dan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Oh, berarti dari dulu saudara, serdadu-serdadu sudah terbiasa mungkin saudara. Besar serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak peroleh kesulitan apa-apa. Catat ini, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka oleh siapa saudara? Imam-imam, ahli Taurat, mahkamah agama. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai
sekarang ini. Berat, saudara. Ternyata berita kebangkitan Yesus yang begitu euforia, saudara. Tidak mungkin murid-murid yang lemah itu bisa membongkar batu yang besar itu sudah dicor, saudara. Ini ternyata ada oknum, saudara, yang menutup mulut serdadu supaya tidak memberitakan kebangkitan Yesus. Mereka membuat sebuah skenario bohong, saudara, berita bohong, hoax yang luar biasa, dan mereka membayar serdadu. Mereka ini bukan orang sembarangan, mereka ini mahkamah agama, saudara, posisi tertinggi dalam keagamaan waktu itu. Mereka menutup mulut serdadu itu supaya mereka bersaksi bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Tetapi bagi engkau dan saya, kita percaya Yesus bangkit, dan itu kemenangan. Amin. Satu Korintus 15. Makin banyak, saudara, ayat-ayat terakhir, hampir terakhir, saudara, ya. 1 Korintus 15 pasal 20. Kita pasal 14 dulu. 1 Korintus 15 pasal 14. Dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lompat 20, saudara. 1 Korintus 15 kita lompat ke 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, kita tahu, tetapi juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Adam sudah membawa maut kepada engkau dan saya. Sekalipun banyak orang bangga dengan Adam, ya, anak Adam, enggak, saya enggak bangga, saudara. Saya bangga sebagai anak Tuhan. Amin. Satu Adam telah membawa kematian, tetapi Yesus sudah membawa kehidupan bagi engkau dan saya. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Artinya, saudara, bukan hanya bicara tentang imanmu dan saya. Pemberitaan iman, pemberitaan apapun bentuknya disampaikan banyak orang sepanjang zaman adalah sia-sia kalau Tuhan yang mereka sembah tidak bangkit. Tetapi karena Tuhan yang engkau dan saya sembah bangkit, maka imanmu tidak sia-sia. Ayat terakhir, saudara, 1 Korintus 1 ayat 18. Jangan kita bangkit berdiri, saudara. 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Tuhan katakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Pemberitaan salib memang kebodohan bagi siapa? Bagi setiap orang yang binasa, tetapi bagi engkau dan saya yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini yang luar biasa, saudara. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan maut. Seperti pembacaan tadi yang kita dengar, saudara, di saat Yesus mati, kita pun mati di dalam dosa. Di saat Yesus bangkit, kita pun bangkit dalam kekudusan. Amin. Ayat lain dikatakan 3 hari Yesus di alam maut. Ngapain, saudara? Untuk merenggut jiwa-jiwa yang pernah dituduh oleh kuasa gelap tidak selamat, tetapi diangkat, dibawa kepada keselamatan. Yesus beracara, Yesus melakukan kegiatan di alam maut, saudara. Di bawah sana Yesus tidak mati. Yesus menjumpai mereka yang tertawan, yang terikat, yang dihukum oleh kuasa dosa. Di dalam maut pun Yesus merenggut mereka, membawa mereka kepada keselamatan yang dari Allah. Bagaimana kita tidak percaya? Bukan kita seharusnya berkata ini pemberitaan yang luar biasa.
Sekalipun pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi ini adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan engkau dan saya. Karena salibmu, hanya Kau Tuhan di hidupku. Puji Tuhan. Saudara, mujizat apa yang sedang kau lakukan? Mujizat apa yang sedang engkau pikirkan dalam hidupmu? Adakah engkau menantikan sebuah mujizat yang besar dalam hidupmu? Adakah engkau mulai tidak percaya kepada kebangkitan Yesus? Bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah kuasa yang terlalu hebat, yang mengalahkan bahkan kuasa maut, sehingga di ujungnya Yesus katakan, maut di mana semangatmu? Karena ada kemenangan yang Allah sudah berikan bagi engkau dan saya. Adakah penderitaanmu terlalu besar? Adakah pengharapanmu terlalu besar? Adakah yang engkau sedang hadapi terlalu besar? Ada batu yang besar itu yang menutup kubur Yesus, yang sudah dimeteraikan, dijaga oleh penjaga-penjaga bersenjata lengkap. Tetapi ada kuasa mujizat, kuasa kebangkitan Yesus mengeluarkan batu itu. Yesus bangkit. Yesus tidak kalah. Dan kemenangan yang sedang Allah berikan bagi engkau dan saya. Kemenangan yang luar biasa itu, kuasa kebangkitan itu sedang Dia bagikan bagi engkau dan saya. Adakah batu itu terlalu berat bagimu? Adakah pintu yang sedang tertutup rapat bagimu? Percaya walaupun engkau tidak melihat. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat, bahwa batu yang menutup berkatmu, batu yang menutup cita-citamu, batu yang menutup doa dan pengharapanmu, hari ini Tuhan buka di dalam nama Yesus. Ada mujizat terjadi karena salib Yesus, karena kuasa kebangkitan Yesus. Kematian itu dibongkar. Tuhan katakan, malaikat katakan, mengapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah orang mati? Jika engkau berindu melihat mujizat, jika engkau berindu melihat kehidupanmu hari ini, besok, seselama pada anak-anakmu, engkau perlu percaya dan datang kepada hidup itu. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Semua sudah dapat? Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu kami bisa menang. Karena salibmu kami bisa hidup. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darahmu. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami ya Tuhan. Bila kami Tuhan mati seperti Yesus mati, kami mati dalam dosa kami, tapi kami bangkit dalam kemenangan dan kekudusan karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, layakkan kami seidangan dengan Engkau, layakkan kami lagi bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Ampuni kami Bapa, begitu banyak kekurangan kami di hadapan Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan kami Bapa. Ampuni kami sering mencari kehidupan di tengah kematian. Bila kebenaran-Mu menguasai kami Tuhan. Saudara, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Seharusnya kami yang ada di kayu salib, tetapi Engkau sudah menggantikan kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan. Mari dengan iman kita makan. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh Kristus. Kami menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari gereja Tuhan, menjadi bagian dari alat yang Tuhan akan pakai Bapa untuk kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi terang bagi banyak orang, memberkati banyak orang, membawa kebenaran bagi banyak orang. Siapkan cawan itu di tangan-Mu. Mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, supaya kami memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan sudah menyucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu, tidak ada maut yang bisa memisahkan kami dari Engkau, sebab Engkau sudah bangkit dan hidup untuk kami selama-lamanya. Mari saudara kita minum dengan iman. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Berpersekutuan dengan Engkau Bapa. Darah-Mu yang sudah menyucikan kami, darah-Mu yang sudah memberkati kami, melayakkan kami menjadi anak-Mu, menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Karena salib-Mu kami bisa hidup. Haleluya. Dengan iman kami percaya kami sudah menerima mujizat Tuhan. Dengan iman kami percaya kami sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Dengan iman kami percaya kami sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Tidak ada lagi batu yang menghalangi berkat bagi kami. Tidak lagi batu yang menghalangi kehidupan dan masa depan bagi kami. Karena Allah sudah menggulingkan batu itu. Dan kemenangan sudah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami bisa hidup, kami senang, karena Tuhan kami luar biasa. Puji hormat bagi nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sementara cawan kumpulkan, kita akan mendengar pengumuman. Mari.